Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing Dr. Raymond Effendi MKom serta Bapak Ibu mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Darmas Indonesia yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam tugas proposal tesis ini. Pada kesempatan ini saya Haryadi akan mempresentasikan tugas proposal tesis saya yang berjudul pengembangan modul pembelajaran berbasis Teaching Factory untuk meningkatkan kompetensi praktik siswa program keahlian teknik pengelasan. Saya berharap melalui kesempatan ini saya dapat memperoleh masukan dan saran yang konstruktif guna menyempurnakan penelitian saya ke tahap berikutnya. Izinkan saya untuk memulai presentasi ini. Pokok bahasan saya hari ini adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Latar belakang, perkembangan teknologi di era industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan. Industri 4.0 ditandai dengan otomatisasi, konektivitas digital, dan pemanfaatan teknologi canggih, kecerdasan buatan, atau artificial intelligence. Dalam konteks pendidikan vokasi, khususnya di tingkat SMK, tantangan utama itu adalah bagaimana sistem pembelajaran dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan industri yang semakin digital. Kurikulum Merdeka adalah pendekatan pendidikan yang memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berbasis proyek, penguatan karakter, dan pengembangan kompetensi siswa secara mandiri. Teaching Factory adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan teori dengan praktik secara langsung dalam lingkungan industri. Model ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang mendekati dunia kerja nyata, di mana siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan industri. Pembelajaran sistem blok di SMK merupakan salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis kompetensi. Perubahan cara belajar siswa di era digital menjadi salah satu dampak signifikan dari perkembangan teknologi. Dengan akses mudah terhadap internet dan perangkat digital, siswa kini lebih mandiri dalam mencari informasi, memahami materi, dan menyelesaikan tugas. Karakteristik belajar siswa saat ini yang lebih akrab dengan teknologi menjadi faktor penting dalam pengembangan sistem pembelajaran modern. Keterbatasan modul konvensional yang ada di SMK menjadi salah satu kendala dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Siswa di SMK memiliki beragam gaya belajar yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Gaya belajar auditori lebih efektif dengan mendengarkan penjelasan, diskusi, dan penggunaan media audio seperti podcast atau rekaman pembelajaran. Siswa dengan gaya belajar visual cenderung memahami materi lebih baik melalui gambar, diagram, video, dan presentasi grafis. Sementara itu, siswa kinestetik lebih menyukai pembelajaran yang melibatkan aktivitas fisik, praktik langsung, serta simulasi yang memungkinkan mereka terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, pengembangan model pembelajaran yang berbasis pada teknologi industri 4.0 serta model pembelajaran Teaching Factory menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Pentingnya pengembangan modul berbasis web dengan model pembelajaran Teaching Factory menjadi semakin nyata dalam era digital ini. Modul berbasis web memungkinkan akses yang lebih luas bagi siswa sehingga mereka dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya kemukakan, identifikasi masalah adalah sebagai berikut. Pertama, revolusi industri 4.0 yang membawa perubahan besar dalam sistem pembelajaran menuntut adaptasi kurikulum dan metode pengajaran. Kedua, implementasi program Teaching Factory dalam kurikulum Merdeka
masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesiapan tenaga pendidik dan infrastruktur. Ketiga, pembelajaran berbasis sistem blok di SMK membutuhkan integrasi dengan teknologi digital agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan industri. Keempat, perubahan cara belajar siswa di era digital mengharuskan adanya metode pembelajaran yang lebih interaktif dan fleksibel. Kelima, karakteristik siswa yang lebih akrab dengan teknologi serta terbiasa menggunakan gadget seperti smartphone menuntut pembelajaran yang lebih digital dan berbasis multimedia. Keenam, dengan adanya teknologi digital, pembelajaran tidak lagi terbatas oleh waktu dan tempat, sehingga sistem pembelajaran harus mendukung aksesibilitas yang lebih luas. Ketujuh, siswa lebih tertarik pada pembelajaran berbasis gambar, video, animasi, dan simulasi dibanding teks panjang, sehingga diperlukan inovasi dalam menyajikan materi pembelajaran. Kedelapan, interaksi dalam pembelajaran seperti kuis digital dan gamifikasi terbukti dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Kesembilan, keterbatasan modul yang ada di SMK menjadi tantangan dalam penyediaan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Kesepuluh, gaya belajar siswa SMK yang beragam termasuk visual, auditori, dan kinestetik menuntut pengembangan modul pembelajaran yang adaptif dan berbasis teknologi. Kesebelas, modul berbasis web dengan model pembelajaran Teaching Factory menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif, fleksibel, dan berbasis industri. Pembatasan masalah. Pertama, penelitian dilakukan pada siswa kelas 11 teknik pengelasan. Kedua, materi dalam modul berbasis web akan difokuskan pada standar industri dan dunia kerja. Ketiga, media yang akan dikembangkan adalah modul berbasis web. Keempat, model pembelajaran yang digunakan adalah Teaching Factory. Kelima, kompetensi praktik yang menjadi faktor dalam prosedur pengelasan. Standarnya itu adalah standar industri. Keenam, metode penelitian R&D bermodel ADDI. Ketujuh, data penelitian adalah angket atau kuesioner, observasi, tes praktik, wawancara. Kedelapan, evaluasi penelitian hanya efektivitas modul. Perumusan masalah. Pertama, bagaimana proses desain pengembangan modul pembelajaran berbasis web dengan model Teaching Factory untuk meningkatkan kompetensi praktik siswa program keahlian teknik pengelasan di SMK. Kedua, bagaimana kelayakan modul pembelajaran berbasis web yang dikembangkan dalam mendukung pembelajaran praktik di teknik pengelasan di SMK. Ketiga, bagaimana efektivitas penggunaan modul pembelajaran berbasis web dengan model Teaching Factory dalam meningkatkan kompetensi praktik siswa program keahlian teknik pengelasan. Tujuan penelitian. Pertama adalah mengembangkan modul pembelajaran berbasis web dengan model Teaching Factory untuk pembelajaran praktik teknik pengelasan di SMK. Kedua, mengetahui tingkat kelayakan modul pembelajaran berbasis web yang dikembangkan untuk mendukung pembelajaran praktik di teknik pengelasan. Ketiga, menganalisis efektivitas penggunaan modul pembelajaran berbasis web dengan model Teaching Factory dalam meningkatkan kompetensi praktik siswa di teknik pengelasan. Manfaat penelitian. Pertama adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran berbasis digital dengan mengintegrasikan modul berbasis web dalam model pembelajaran Teaching Factory dan dapat menjadi referensi baru penelitian selanjutnya. Kedua, membantu guru dalam menyediakan bahan ajar yang lebih sistematis dan interaktif sehingga pembelajaran praktik menjadi lebih efektif dan efisien. Ketiga, sekolah dapat memanfaatkan modul ini sebagai bagian dari inovasi pembelajaran berbasis digital yang selaras dengan program Teaching Factory dan kebutuhan industri. Sehingga dunia industri mendapatkan lulusan yang lebih siap kerja karena siswa telah menguasai keterampilan praktik teknik pengelasan melalui pembelajaran yang lebih modern dan berbasis industri. Spesifikasi produk penelitian. Nama produk adalah modul pembelajaran berbasis web dengan model Teaching Factory untuk teknik pengelasan. Keunikannya, pertama, berbasis web dan akses fleksibilitas dapat diakses melalui berbagai perangkat komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Modul terintegrasi dengan model Teaching Factory yang menekankan pembelajaran berbasis industri. Ketiga, materi pembelajaran disajikan dalam berbagai format seperti teks, gambar, ilustrasi,
aplikasi, video, tutorial, animasi, interaktif, dan simulasi praktek pengelasan. Tersedia juga kuis interaktif dan latihan praktik. Keempat, siswa dapat belajar mandiri dengan fitur navigasi yang mudah. Dan yang kelima, menyediakan soal-soal latihan. Novelty dan kebaruan produk. Novelty-nya adalah integrasi model Teaching Factory dalam e-modul berbasis web yang belum banyak dikembangkan dalam pembelajaran teknik pengelasan di SMK. Kedua, fitur interaktif berbasis multimedia dan simulasi praktik digital yang memudahkan siswa memahami proses pengelasan tanpa harus selalu berada di bengkel praktik. Ketiga, fleksibilitas, akses, dan pembelajaran berbasis teknologi digital yang mendukung karakteristik belajar siswa abad ke-21 yang lebih cenderung menggunakan media digital. Roadmap penelitian. Pertama, tahap kebutuhan di bulan pertama, perencanaan e-modul di bulan kedua, ketiga pengembangan e-modul bulan ketiga, uji coba terbatas bulan keempat, implementasi lebih luas dan evaluasi efektivitas bulan kelima, penyempurnaan dan publikasi hasil bulan keenam. Definisi operasional. Pertama, pengembangan e-modul pembelajaran. Kedua, program keahlian teknik pengelasan. Kajian teori. 1. Pengembangan e-modul pembelajaran. Kedua, pembelajaran berbasis web. Ketiga, model pembelajaran Teaching Factory. Kompetensi praktik siswa. Kelima, pendidikan vokasi dan teknik pengelasan di SMK. Penelitian yang relevan. 1. Deden Supriyatna tahun 2024. Yang kedua, Ainul Uyuni Taufik tahun 2024. Ketiga, Mansur Hidayat tahun 2023. Kerangka konseptual, yaitu pengembangan e-modul pembelajaran berbasis web, dan yang kedua, model pembelajaran Teaching Factory. Variabel terikat atau dependen adalah kompetensi praktik siswa teknik pengelasan. Variabel kontrol adalah kurikulum teknik pengelasan yang berlaku, kemudian standar kompetensi industri dalam bidang pengelasan, ketiga, sarana dan prasarana sekolah yang mendukung praktik pengelasan, keempat, karakteristik peserta didik dalam pembelajaran teknik pengelasan. Indikator. Penggunaan e-modul berbasis web dengan model Teaching Factory diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hipopenelitian. Hipotesis 1, implementasi e-modul berbasis web dengan model Teaching Factory berpengaruh positif terhadap efektivitas pembelajaran di SMK. Hipotesis 2, pemanfaatan teknologi digital dalam e-modul berbasis web meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran teknik pengelasan. Hipotesis ketiga, inovasi dalam penyajian materi pembelajaran berbasis gambar, video, animasi, dan simulasi, serta menerapkan kuis digital dan gamifikasi meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Hipotesis 4, penggunaan e-modul berbasis web dengan model Teaching Factory berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi praktik siswa dalam teknik pengelasan. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan riset dan development atau R&D yang bertujuan untuk mengembangkan e-modul pembelajaran berbasis web dengan model Teaching Factory. Prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDI, analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 program keahlian teknik pengelasan di SMKN 1 Sungai Rumbai yang terlibat dalam pembelajaran praktik menggunakan model Teaching Factory. Instrumen penelitian. Pertama, instrumen pengumpulan data kualitatif. Kedua, instrumen pengumpulan data kuantitatif. Ketiga, instrumen pengujian kompetensi praktik siswa. Keempat, instrumen observasi. Teknik pengumpulan data pertama adalah studi dokumentasi. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data sekunder terkait teori, konsep, dan kajian literatur yang berhubungan dengan pengembangan e-modul berbasis web dengan model Teaching Factory. Kedua, wawancara. Tujuannya adalah mendapatkan perspektif guru dan siswa terkait penggunaan e-modul berbasis web dalam model Teaching Factory. Ketiga adalah kuesioner. Tujuan kuesioner adalah mengumpulkan data kuantitatif mengenai persepsi guru dan siswa terhadap e-modul berbasis web. Keempat, observasi. Tujuannya adalah mengamati langsung bagaimana e-modul berbasis web digunakan dalam proses pembelajaran dengan model Teaching Factory. Kelima, tes kompetensi praktik. Tujuannya adalah untuk mengukur peningkatan keterampilan praktik siswa setelah menggunakan e-modul berbasis web. Teknik analisis data. Teknik analisis data pertama adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dari kuesioner dan tes kompetensi praktik siswa. Ketiga adalah triangulasi data.
Triangulasi data untuk memastikan keabsahan data. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian pertama adalah persiapan penelitian, yang kedua pengembangan e-modul, ketiga uji coba awal e-modul, keempat revisi e-modul berdasarkan uji coba, kelima implementasi e-modul pada siswa, keenam pengumpulan data, tes, kuesioner, wawancara, observasi, ketujuh adalah analisis data awal, kedelapan uji coba lanjutan dan implementasi data, kedelapan uji coba lanjutan dan implementasi penuh, ke-9 uji coba lanjutan dan implementasi penuh, ke-10 analisis data final, ke-11 penyusunan laporan penelitian, ke-12 revisi laporan dan penyelesaian. Referensi. Modul ini kami ambil yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2024. Demikianlah pemaparan proposal saya. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK, khususnya dalam bidang teknik pengelasan. Saya sangat mengapresiasi segala masukan, kritik, dan saran dari Bapak dosen pembimbing, serta Bapak Ibu mahasiswa program Magister Teknologi Pendidikan untuk penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.